pagi Bapak dan Ibu, semangat pagi ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan pada hari ini. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang connected paper. Apa itu connected paper? Connected paper ini adalah berkaitan dengan ketika kita membuat sebuah pendahuluan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Terkadang kita bingung istilahnya mencari referensi pendukung. Nah, connected paper ini adalah salah satu istilahnya mencari referensi pendukung tersebut dengan mudah begitu ya. Jadi kita dipermudah. Nah ini kita buka ke Google dulu. Dari Google baru kita ketik connected paper dan akan masuk seperti ini ya. Nah connected paper ini sebetulnya banyak sumber yang dia ambil dari connected paper. Ada diambil dari, tapi semua makalahnya harus tentu yang diambil itu memiliki DOI ya, Digital Object Identifier. Jadi kalau tidak DOI, dia biasanya tidak akan pernah terbaca. Kemudian dari arsip, dari paper title, bahkan dari semantic scholar, dari PubMed juga. Nah ini bisa kita buka ya, semantic scholar bisa kita buka contoh nih. Nah di sini juga kita bisa unduh langsung dari semantic scholar ini, misalnya toponim misalnya. Toponim, nah ini juga langsung bisa kita ambil per makalah. Nah ini sudah sebetulnya bisa dari sini langsung, tapi kalau apa bedanya dengan connected paper, nanti kita akan lihat ya. Nah di sini Bapak dan Ibu bisa registrasi juga di connected paper. Kalau sudah registrasi akan seperti ini ya, tapi kalau enggak juga tidak jadi masalah sih. Tapi kalau kita registrasi, kelebihannya kita memiliki save paper. Jadi kita tahu ada berapa yang paper yang kita save gitu ya. Jadi kita tidak usah mencari lagi. Ini kelebihan dari kalau kita registrasi. Tapi kalau enggak ya enggak jadi masalah. Baik, saya berikan contoh di sini. Memang kalau judulnya berbahasa Indonesia itu biasanya sumbernya akan sangat sedikit ya. Contohnya bisa saya ketik bahasa Indonesianya toponimi saja. Nah ini biasanya hasilnya yang didapat akan sangat sedikit dan bahkan banyak yang not enough citation and reference to graph ya. Jadi istilahnya dia tidak mencukupi untuk citasinya. Tapi kalau ada juga yang bisa diklik, ada yang enggak. Nah ini seperti ini. Kalau yang bahasa Indonesia, kalau yang bahasa Inggris itu biasanya mereka memang sudah sangat banyak begitu. Ini contoh ya. Kita mulai dari yang bahasa Inggris saja biar lebih banyak sumber yang dapat kita dapatkan. Nah ini saya ketik dalam bahasa Inggrisnya toponim begitu. Nah ini, nah di sini kita bisa pilih saja salah satu mana makalah yang paling berkaitan dengan yang akan kita buat gitu. Kita baca ya satu-satu, misalnya judulnya, oh ini ternyata dekat banget nih terkait dengan toponimi yang berkaitan dengan sosial media. Ini sama dengan yang akan kita buat misalnya. Nanti tinggal klik aja di sini. Klik di sini. Nah, otomatis dia akan langsung membuat bulatan-bulatan seperti ini. Nah, apa fungsinya yang kiri, tengah, dan kan ini fungsinya apa? Yang kiri ini adalah judul ini nih yang merah ini adalah yang kita cari tadi, yang kita klik. Jadi bisa kita ubah, misalnya bukan ini tapi yang ini. Nah, dia akan berubah kemari. Jadi tetap intinya ini kunci utamanya nih, ini makalah yang akan kita cari ya, yang akan kita rujuk sebagai sumber utama. Nah ini adalah rinciannya. Jadi saya jelaskan yang benar-benar itu dulu ya. Nah di sini nih yang tapi sayang di sini memang ininya nama ya, bukan judul gitu. Misalnya ini tentang Chinese toponim di media sosial. Nah ini berkaitan nih, ketika ada begini berarti berkaitan. Jadi si Hu ini mengutip dari tadi ini, ataupun Q ini kan. Ini juga Chinese Weekly Survey Toponym Rekognisi Arsitektur. Ini juga mengutip dari Nah, kalau yang kemari, Hu yang ini berarti artinya si Hu ini mengutip Hu ini mengutip ini. Jadi tidak langsung kutipannya, dia mengutipnya 3 kali. Nah, ini juga sama ya, Aldian juga ini. Aldian ini mengutip si Q ini mengutip seperti itu. Nah, ini semua bisa kita download sebetulnya. Jadi cara mendownloadnya bagaimana? Ini downloadnya bisa 2 cara. Yang pertama, bisa dengan cara per artikel. Misalnya kita mau download si ini nih, Kak Ma ini mau download nih, citasinya gitu kan. Kita buka aja Google-nya nih, yang ini Google Scholar, klik. Nah ini klik Google, baru kita bisa ke sini. Nah ini bisa kita buka per makalahnya atau kita langsung site aja, site misalnya. Nah ini sudah lengkap ya, ada cara menulis sudah ada, tinggal kita kopikan aja dari pustaka yang kita punya. Ini cara yang pertama.
Terus misalnya kita ingin download yang Qhu yang ini juga bisa sama, klik saja di sini 1 kali, nah baru di sini juga sama, kita buka Google-nya, nah ini juga bisa kita ambil, site-nya begitu kan. Nah ini cara yang pertama. Terus cara yang kedua, misalnya kita ingin, mengambil secara keseluruhan, semua yang mengutip SIMA ini, si Kak Ma ini ya, ini dikutip oleh siapa aja tuh bisa diambil. Caranya ini kecil-kecilkan aja ya, ini ada tanda panah kecilkan. Nah ini ada prior work, ini ketikkan aja ini prior work-nya ini. Nah ini yang mengutip SIMA tadi, dan ini jumlah sitasi yang banyak bisa kita arahkan ya, berdasarkan jumlah sitasi yang paling banyak nih yang mana aja, atau grab citasi. Nah ini yang mengutip SIMA itu yang grab citation ya. Kalau ini citation yang memang makalah-makalahnya dikutip oleh berapa banyak ya. Tapi kalau grab citation ini yang terkait dengan connected paper-nya. Nah, atau bisa juga kita arahkan berdasarkan tahun. Nah ini tahun juga ada, dari tahun tertinggi sampai tahun terbawah. Nah ini kalau ini last author ya, last author dengan plus author. Nah ini juga bisa diklik sama kita. Silakan juga pilih tentukan yang mana. Nah kalau sudah seperti ini, lanjut ke download. Ada download ini. Nah ini kita download, klik aja downloadnya, nanti akan keluar bentuknya seperti ini, prior work for si BIB. Nah, BIB ini berarti, ini ya, BIB nih, dia akan berekstensinya BIB. Nah, BIB. Nah, kalau udah BIB seperti ini bisa dimasukkan ke dalam Mendeley yang kita punya. Nah, udah itu bukalah Mendeley kita. Nah, Mendeley kita buka ya. Bapak dan Ibu bisa login dengan Mendeley sendiri, silahkan. Nah, sesudah dibuka Mendeley-nya, baru BIB-nya kita masukkan begitu. Nah, ini sudah terbuka ya. Sebentar agak lambat. Nah, ini Mendeley sudah terbuka, ada 2 kali. Nah, ini terbuka. Nah, di sini Mendeley ini baru kita buat aja create folder misalnya ya. Saya buat create foldernya contoh misalnya. Nah, ini contoh ya di sini. Misalnya di sini kita bisa langsung klik kanan add file atau langsung diarahkan aja. Yang tadi yang BIB ini, nah kita tarik aja ke sana langsung, itu juga bisa seperti itu. Nah ini BIB ini ya, Chinese, kita masuk ke sini. Nah langsung otomatis. Jadi ini udah instruksi semua. Tuh toponim, geographic code. Ini udah ada. Ini yang mengutip si yang tadi itu sudah lengkap ada di sini semua. Nah jadi kita bisa dengan mudah mensitasikannya ke dalam pendahuluan yang kita miliki. Jadi pendahuluan kita akan banyak referensinya beragam gitu dari jurnal-jurnal internasional atau dari jurnal-jurnal nasional. Nah, jadi Bapak Ibu tidak kesulitan lagi ya ketika mencari pendahuluan, bisa kita mudah dengan cara connected paper. Tapi syaratnya kita harus baca per makalah ini, jadi jangan jangan langsung ambil-ambil saja, dibaca lalu apa yang kita kutip. Nah, itu kita kutipkan di dalam pendahuluan yang kita miliki. Jadi bisa jadi semua ini tidak belum tentu terkait semua. Jadi ada yang paling terkait, ada yang sedang, ada yang sama sekali tidak terkait. Namanya juga mesin ya. Kalau mesin itu kan tidak otomatis dia istilahnya tidak otomatis dia memahami seperti manusia gitu. Nah, jadi mesin itu ya yang sekiranya nyambung menurut dia itu dimasukkan. Tapi bisa jadi secara keilmuan yang kita miliki itu tidak nyambung. Jadi syaratnya dibaca dulu ya, dibaca satu persatu makalahnya. Nah, kalau sudah baru Bapak dan Ibu boleh mensitasinya atau mengutipnya dalam tulisan yang kita miliki. Mungkin itu saja terkait dengan connected paper yang saya jelaskan hari ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.